Oke, baiklah. Kali ini saya akan membuat sebuah website di mana di dalam website nanti terdapat sebuah tabel. Dan di sini saya akan membuat website dengan menggunakan aplikasi Notepad. Langsung saja kita buka aplikasi Notepad, klik Start, lalu kita buka Notepad. Setelah terbuka aplikasi Notepad, langsung saja kita tulis sintak HTML, lalu head, lalu title. Title di sini sebagai judul yang akan tampil pada web browser apabila kita preview sebuah website yang telah kita buat di sini. Di sini saya akan memberi judul membuat tabel, tutup dengan slash, title slash title. Oke, selanjutnya masuk ke body, dimana di body ini merupakan isi dari website yang akan kita buat. Di sini saya akan mengetikkan biodata mahasiswa, karena nanti saya akan membuat sebuah tabel tentang data-data mahasiswa. Di sini saya akan membuat tulisan mahasiswa agar ukuran hurufnya tampak lebih besar. Di sini saya menggunakan tag heading 1 atau H1. Lalu saya akan memposisikan tulisannya agar di tengah-tengah website, yaitu menggunakan icon sama dengan center. Oke, lalu kita tutup slash H1. Setelah itu saya akan membuat tulisan lagi di bawah tulisan biodata mahasiswa, yaitu saya akan membuat tulisan biodata mahasiswa STEM Prinsip. Kita beri jarak agar terlihat lebih rapi. Setelah itu saya akan membuat tulisan biodata mahasiswa STEM Prinsip ini agar hurufnya tampak lebih kecil daripada tulisan yang berada di atasnya. Di sini saya menggunakan heading 3 atau H3. Dan di sini pula saya akan menyisipkan tag marking agar ketika tampil nanti di web browser setelah kita preview, tulisan ini akan tampak berjalan dari sisi kanan ke arah kiri pada layar komputer kita. Di sini kita tutup lagi dengan slash, marking, kemudian slash heading 3 atau H3. Nah, setelah itu kita ganti paragraf dengan mengetikkan
start. Oke. Agar dengan tujuan tabel yang kita buat posisinya agak di bawah tulisan yang di atasnya. Sini kita ketikkan tag tabel border. Kita beri nilainya 1. Nilai 1 di sini menunjukkan bahwa apabila kita melihat preview website nanti, tabel yang akan terlihat dia terlihat garisnya. Tabel tersebut lihat garisnya. Apabila kita ganti nilainya 0, garis pada tabel ketika di preview nanti dia tidak akan terlihat. Maka di sini saya mencontohkannya dengan nilai tabel bordernya sama dengan 1. Oke, setelah itu kita ketikkan tabel rows atau TR. Kita masuk ke tabel pada baris pertama. Di bawah tabel rows kita ketikkan tabel data atau TD, di mana pada tulisan ini nantinya merupakan baris pertama pada tabel yang akan kita. Di sini saya akan mengetikkan baris pertama pada tabel berupa tulisan Steaming Print Save. Kita tutup dengan slash td. Nah, nanti saya di sini akan membuat tabel sebanyak 5 kolom, 6 kolom dan 5 baris. Maka di sini saya akan menggabungkan 6 kolom tersebut menjadi 1 kolom, yaitu di baris pertama pada tabel. Di sini kita ketikkan sintak column span atau col span sama dengan sender. Setelah itu kita tutup atau kita akhiri dengan slash tr. Baris pertama pada tabel sudah jadi. Kita akan ke langkah berikutnya, yaitu baris kedua pada tabel. Di sini kita ketikkan tag lagi tabel rows tr untuk baris yang kedua. Pada tabel biasanya terdapat sub judul. Di sini saya akan mengetikkan sub judul tabelnya dulu, yaitu berupa nomor. Di sini kita beri tag tabel heading atau TH, karena nomor di sini dan seterusnya merupakan subjudul dari tabel yang akan kita buat. Lalu kita akhiri dengan slash th pula di belakangnya. Kemudian di bawah nomor kita ketikkan nama mahasiswa, selanjutnya PM,
dan yang terakhir alamat. Jangan lupa kita akhiri pula dengan slash tr. Baris kedua pada kolom sudah kita ketikkan. Selanjutnya kita akan menginput data tabel. Nah, pada data tabel di sini berupa nama-nama ataupun isi dari subjudul yang kita telah ketikkan tadi di atas, seperti nomor, nama mahasiswa, NPM, kelas, jurusan, dan alamat. Nah, di baris ketiga ini kita mulai menginputkan satu persatu dari data-data tersebut. Kita mulai dari baris yang ketiga, berarti di sini kita ketikkan kembali tr. Untuk baris yang ketiga, karena ini merupakan isi data dari tabel, di sini kita ketikkan tagnya berupa tabel data atau TD. Di sini nomor kita masukkan 1. Kita akhiri pula dengan slash tabel data atau TD. Nah, di sini kita akan membuat agar posisi angka 1 di sini terletak di tengah-tengah pada tabel. Maka kita sisipkan di sini. Kita ketikkan tagnya alih center. Untuk baris ketiga kolom kedua berupa data nama mahasiswa, kita ketikkan pula tabel data atau TD, nama mahasiswa. Sebagai contoh di sini akhirnya dengan TD juga. Berikutnya NPM. Lalu kelas. Berikutnya jurusan. Adalah alamat. Kita akhiri pula dengan slash tr. Karena kita awali dengan tr, maka diakhiri, dan akhirnya pun kita akhiri dengan tr. Data yang pertama berhasil kita input. Setelah itu kita akan menginputkan data yang kedua, 3, dan seterusnya. Di sini bisa kita ketikkan seperti data yang kedua ini, ataupun bisa juga kita copy pastekan. Di sini saya akan copy pastekan saja untuk mempersingkat waktu. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, di sini kita tinggal mengedit datanya saja, seperti kita mengganti namanya. Nomornya terlebih dahulu yang kita ganti, berarti setelah nomor 1 nomor 2. Setelah itu kita ganti namanya. Misalnya di sini saya menggantinya dengan kita ganti pula nicknya.
kelasnya pun disesuaikan. Begitupun dengan data yang seterusnya juga kita pastikan di sini. Setelah nomor 2 tadi kita ganti dengan nomor 3. Nicknya kita ganti. Kelasnya apabila sama tidak usah dirubah. Dan data yang terakhir kita inputkan. Data pada tabel berhasil kita inputkan semua. Setelah itu kita akan ke tahap berikutnya. Awalnya tadi kita awali dengan mengganti paragraf baru, yaitu kita mematikan P, kita akhiri dengan slash P di bawahnya. Lalu kita akhiri juga slash body, slash head, dan yang terakhir slash html. Apabila kita telah selesai mengetikkannya, kita simpan, save as. Sini saya akan menyimpannya di local disk D. Dalam penyimpanannya, yang harus kita perhatikan ialah kita ganti data type-nya atau save as type-nya menjadi all files. Setelah itu kita simpan file name-nya atau nama filenya. Di sini saya akan memberi namanya tabel 1. Ingat, setelah kita ketikkan nama filenya, kita akhiri dengan titik .html karena di sini wajib menggunakan titik .html. Setelah itu kita save. Setelah selesai menyimpan filenya, kita akan mencoba mempreviewnya. Kita buka Explorer. Kita buka file yang telah kita simpan tadi. Saya menyimpan tadi di D. Nah, kita klik 2 kali file yang telah kita simpan tadi. Di sini saya akan mempreviewnya dengan menggunakan web browser Mozilla. Kita klik 2 kali. Maka tampilannya pun akan menjadi seperti ini. Dan tabel yang telah kita buat pada sebuah website berhasil telah kita preview dan akan terlihat di web browser seperti yang telah kita inputkan tadi data-datanya di sini.
Sekian sedikit pembelajaran dan tutorial dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.